Ya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, jadi jangan pamrih di dalam pelayanan, dalam sebuah pengutusan. Jangan punya sifat pamrih. Awalnya saya agak sulit, ya, agak sulitnya karena begini. Saya anggap itu sudah biasa. Kalau orang dilayani itu orang suka memberi sesuatu. Itu kebiasaan yang kita pahami dulu gitu. Tapi lama-lama Tuhan ajari saya, itu bukan kebiasaan dari Tuhan. Semacam itu, ya. Karena Tuhan tidak pernah mendesain suatu pelayanan seperti itu, ya. Semuanya harus diberikan secara cuma-cuma. Jangan disinggung. Karena ada orang yang menanyakan biayanya. Ya, saya sering ada pelayanan orang mempersoalkan biayanya. Tapi saya selalu bilang, saya tidak pernah punya aturan semacam itu. Itu bukan di dalam konsep saya, tidak ada, ya. Jadi kalaupun Anda merasa perlu untuk melakukan hal itu, lakukanlah itu dengan Tuhan, bukan dengan saya. Nah, saya selalu mengembangkan pemahaman seperti itu, ya. Saya selalu kembangkan sejak saya mulai pelayanan gitu. Walaupun kadang-kadang terganggu, ya. Terganggu dengan kebiasaan seperti itu di dalam lingkungan sosial kita, ya. Yang selalu dikaitkan dengan, bahkan ada yang pernah marah begini, ada orang datang untuk meminta pelayanan, lalu menanyakan biayanya. Saya bilang kami di sini tidak mengatur soal biaya. Bagaimana nih pelayanan? Masa nggak ada biayanya katanya? Ya, itu kan menurut Anda, saya bilang. Ya, kami tidak. Tapi kalau Anda merasa perlu untuk melakukan itu, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk saya bilang. Nah, itu sering saya ngalami terjadi, ya. Bahkan ada teman-teman saya juga yang mempersoalkan seperti ajarkan di sini tentang motivasi. Di ayat yang ke-8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Jadi kuasa, otoritas dan segala sesuatu yang mendukung pengutusan kita, itu semuanya kita terima cuma-cuma. Saya sekolah Alkitab cuma-cuma. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang bayar sekolah Alkitab saya. Sampai hari ini saya tidak pernah tahu, ya, karena saya tidak pernah cari tahu juga, karena saya anggap itu dari Tuhan, itu cuma-cuma dari Tuhan. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini berbicara tentang motivasi kita di dalam pelayanan untuk menjalankan pekerjaan sebagai utusan. Kenapa harus punya motif itu? Itu dijelaskan oleh Ha'adon Yesua di ayat yang ke-10. Jangan kamu membawa bekal. Jangan kamu membawa baju 2 helai. Artinya yang ada di badan aja. Kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini jawabannya. Kenapa kita harus punya motivasi sejernih itu? Karena Tuhan jamin seorang utusan akan menjamin yang diutusnya. Artinya Tuhan akan menjamin. Nah, jaminan inilah untuk membangun motivasi, ya, untuk membersihkan motivasi. Ketika saya mulai pelayanan, saya punya motivasi yang baik. Tetapi setelah saya bergaul dengan pelayan-pelayan yang lain, motivasi saya berubah. Ya, waktu itu saya anggap bahwa itu sesuatu yang lumrah. Padahal itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan maksud pengutusan itu gitu. Dan itu saya kembangkan sampai hari ini. Berusaha untuk menerima, memperoleh dengan cuma-cuma, dan memberikannya dengan cuma-cuma. Dan itu perlu dibangun, ya. Motivasi seperti itu perlu dibangun dan perlu dijaga, karena motivasi ini bisa berubah kalau ada pengaruh-pengaruh, ya. Pengaruh-pengaruh dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain gitu.